Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Kreation Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget, requestannya keren-keren, udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk dua koin atau dua token, yaitu Digiverse, di request oleh Bang Ali Tumpi. Ya, banyak sekali spam komentar di berbagai video kita. Thank you banget udah selalu gigih ya dalam request koinnya teman-teman. Dan ya, hari ini kita akan coba untuk ulas seperti apa sih project dari Digiverse. Satu lagi kita akan bahas koin yang baru aja listing di Binance, yaitu XAI atau XAI. Pembahasan kita mulai dulu dari Digiverse, atau nama koinnya Digi ya. Digi ini baru aja listing teman-teman di 2024 Januari tanggal 23 kemarin, dan sudah mengalami penurunan sampai 65% sejak dia awal listing. Ada apa nih? Apakah proyeknya bermasalah atau bagaimana? Kalau kita perhatikan, ini koin masih baru, market cap-nya sangat-sangat kecil, 34 miliar teman-teman, dengan peringkat 2.500 di CMC, jadi bisa dibilang adopsinya belum terlalu banyak ya. Harganya baru 13.600. Sementara kalau kita perhatikan dari maksimum supply-nya sih belum kelihatan. So far yang kerilis di market itu sudah sebanyak 100 juta DG. Sementara yang beredar dan dilaporkan itu adalah di 2,5 juta DG. Teman-teman, untuk pasarnya dia masih sangat-sangat kecil, baru listing di Maxi, kemudian PancakeSwap, CoinW, Bitmart. Baru itu exchange yang bisa memperdagangkan untuk token ini, teman-teman. Kalau kita lihat dari projectnya, ini adalah project inovasi pembangunan dunia metaverse. Teman-teman mungkin yang udah research katanya ini dari Turki ya. Saya sendiri belum tahu pasti ini dari mana, tapi apapun lah itu, project yang mereka bangun adalah berbasiskan metaverse. Mereka pengen membuat dunia metaverse mereka sendiri, teman-teman. Kalau kita perhatikan, penggabungan yang mereka lakukan sih sebenarnya bukan sebuah project yang luar biasa baru, teman-teman. Project-project metaverse sudah lebih dulu dibikin oleh Mana, Decentraland, sama Sandbox. Dan itu sudah real, nyata, bisa dimainkan, bahkan kita bisa beli landmark di sana. Kita bisa beli tanah di sana, teman-teman, di dunia gaming tersebut ya. Dan Digiverse melihat potensi tersebut dan meluncurkan sebuah token yang mereka bikin. Rencananya sih mereka mau bikin juga untuk NFT market, kemudian Digi Travel App, dan juga fitur-fitur yang lain. Ada juga kayak crypto exchange, real world metaverse connection, lalu digital identity features di dalam aplikasi yang mereka akan bikin, teman-teman. Mereka pengen untuk membangun jembatan karena ada gap antara dunia nyata sama dunia metaverse. Kemudian cryptocurrency exchange experience with DG, mereka juga akan mungkin memperkenalkan kerjasama dengan DEX ataupun bikin exchange mereka sendiri ya, entah itu formatnya nanti centralized exchange atau decentralized exchange. Kemudian travel with DG, ini mungkin berhubungan sama entertainment di aplikasi mereka, semacam berkeliling di dunia metaverse yang mereka bikin, dan lain sebagainya. So far sih project ini bisa dibilang menurut saya masih berupa retorika. Belum ada project nyatanya, teman-teman. Baru semacam program atau progres yang mereka mau bikin. Wah, mereka mau bikin ini, tapi kenyataannya belum bisa kita nikmati, teman-teman. Itu ya, kalau kita lihat dari Digi. Kemudian teman-teman bisa perhatikan juga dia dari Twitter. Digiverse itu setiap postingan, teman-teman harus cek berapa orang yang lihat project ini. Semakin banyak viewersnya, semakin bagus. Karena makin banyak orang yang tertarik sama projectnya. Semakin sedikit, ya itu bisa jadi indikasi yang kurang begitu menarik, teman-teman. Kalau kita lihat dari Digiverse, mereka sebenarnya ada airdrop. Dan ketika mereka posting terkait dengan airdrop, lumayan banyak orang yang nyari. Ya, uh, koin-koin airdrop itu biasanya banyak dicari oleh airdrop hunter. Jadi kalau teman-teman masuk ke proyek-proyek yang berhubungan sama airdrop, ada baiknya sih kita ikut garap airdrop, bukan jadi pembeli koin utamanya, teman-teman. Kecuali program airdropnya terbatas. Misalkan cuma 1% dari total supply, ya oke lah, teman-teman. Nggak ada masalah untuk kita beli koin-koin yang ngasih airdropnya sedikit. Tapi kalau banyak, itu bisa menjadi salah satu indikasi yang kurang begitu baik. Ya, teman-teman boleh pantau Twitter mereka, viewersnya rata-rata sekitar 1.000.
nggak banyak teman-teman. Jadi kategori banyak itu kalau bisa puluhan ribu, 50.000 atau mungkin ya 11 belasan ribu lah, itu udah terbilang bagus ya, sebagai sebuah project yang banyak dinanti teman-teman. Jadi itu ciri-ciri utamanya. Selain itu teman-teman juga bisa pantau dia di scanners kayak BSC Scan atau Ethereum Scan. Let's say kalau dia memang runningnya di Ethereum atau di BNB teman-teman. Berhubung di GeForce ini kita bisa scan di BSC Scan, ini Binance punya ya, kita bisa tahu nih siapa aja holder daripada token ini. Kalau kita lihat dari total jumlah yang beredar, 97,5% token DG itu dikuasai oleh Pink Shell. Pink Shell ini mungkin berhubungan sama developer mereka yang memang masih hold coin mayoritas ya. Mereka sempat melakukan distribusi barang tentunya, dan kalau kita perhatikan di sini akumulasi terjadi di 15, 18, 21, 25 Januari. Bahkan sampai 28 yang punya token utama ini masih melakukan akumulasi pembelian. Ya, itu teman-teman, sementara beberapa holder lain itu kepemilikannya kurang dari 1%. Artinya adalah minat dari investor terhadap project ini itu nggak terlalu signifikan. Kalau menurut saya sendiri, melihat dari beberapa indikasi atau data yang kita temukan, teman-teman. Jadi minat investor untuk hold itu nggak terlalu besar terhadap DigiVerse ini. Ya, kemudian dari Twitter juga kurang lebih memberikan gambaran yang serupa, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya apakah ini menarik atau enggak, menurut saya tidak, teman-teman, tidak menarik untuk saat ini. Dan terlebih penurunan harga yang terjadi pada tokennya ketika awal listing itu juga tentunya bikin investor juga ketakutan buat masuk. Ya, jangan-jangan kalau dibeli malah turun makin dalam. Pasti investor punya asumsi demikian, teman-teman. Apalagi dia listingnya baru di Maxi. Maxi ini punya punya kredibilitas exchange yang bisa dibilang harus dicurigai ya, karena sometimes dia punya masalah tersendiri, teman-teman. Jadi karena dia baru listing di Maxi aja, orang-orang juga kesulitan untuk membeli di exchange lain ya kan. Jadi nggak bisa, likuiditasnya cenderung terbatas. Mari kita lihat untuk pergerakan harga dari Digi. So far sih, kalau kita lihat dari technical analysis, ini kalau dianalisa juga saya rasa masih tidak bisa ya. Kenapa demikian? Karena pergerakan harganya terus mengalami penurunan, dan makin lama volumenya makin tinggi, smart money kosong, kemudian belum jelas di mana batas penurunan bisa terjadi, karena dia sekarang sudah berada dalam all time low-nya. Yang berarti Digiverse kemungkinan masih berpeluang untuk melanjutkan tren penurunan kalau selling pressure-nya masih cukup tinggi. Koin ini market cap-nya kecil, jadi mungkin Bitcoin tidak akan memberikan impact. Pergerakan Bitcoin tidak akan memberikan impact terhadap tokennya, murni semuanya terkait dengan pasar. Apakah pasar berminat sama projectnya atau tidak. Ya, teman-teman, jadi waspada buat teman-teman yang mungkin mau cari koin-koin yang lagi hype, yang lagi menarik. Jangan ikutin YouTuber-YouTuber, teman-teman. Teman-teman lebih baik cari di Google, ketik crypto bubble, .com. Teman-teman silahkan klik tersebut. Kemudian ini ada yang pertama ya, cryptobubbles.net. Teman-teman masuk ke sana, teman-teman bisa cari koin-koin yang lagi hype, baik itu harian, mingguan, bulanan, tahunan. Teman-teman bisa riset sendiri nama-nama koin ini. Contohnya yang muncul adalah INJ, udah naik sekitar 674% dalam 1 tahun. Ya udah teman-teman cek aja di Google. Ya, kemudian Pendle udah naik sekitar 2.700 sekian. Kaspa naik 1.000 sekian persen. Teman-teman bisa analisa sendiri, cek-cek sendiri. Jangan terlalu banyak ngikutin YouTuber di luar. Kadang-kadang mereka itu kayak mempromosikan koin yang memang sudah diminta oleh si pembuat project. Jadi kadang-kadang YouTubers itu menerima endorsan teman-teman. Jadi itu bisa membuat kalian terjebak kalau kalian tidak melakukan riset lebih dalam sebelum kalian melakukan investasi. Itu ya, semoga bisa dipahami. Next kita akan bahas untuk XAI atau XAI. Ada banyak koin yang menggunakan nama XAI. Contohnya meme token kemarin ya, XAI. Kalau kita cari di CMC ada banyak ya teman-teman, tapi koin yang kita bahas hari ini itu adalah koin yang listing di Binance dengan kode dengan dengan logo segitiga warna merah. Nah, ini adalah semacam project pendukung
dari project yang namanya gaming, teman-teman, GameFi ya. XAI adalah platform bertujuan untuk memperkenalkan para gamers tradisional Web2 ke dunia Web3 gaming, teman-teman. Web3 gaming adalah tren baru dalam industri gaming yang menggunakan teknologi blockchain dan memberikan pengalaman bermain game yang lebih inklusif dan juga transparan. Jadi yang namanya GameFi itu berhubungan sama gaming dan juga finance, keuangan, teman-teman. Artinya teman-teman biasanya bisa melakukan pembelian item-item dengan menggunakan token. Ya, token yang tentunya nanti bisa dicairkan, teman-teman, bisa dijadikan duit. Ataupun ada juga platform-platform GameFi yang sifatnya play to earn. Kalau teman-teman main gamenya bisa dapetin reward dari sana. Nah, kurang lebih XAI itu punya hal yang serupa, teman-teman. Kemudian ada permasalahan yang diatasi oleh XAI dibandingkan dengan gaming tradisional atau berbasiskan Web2. Yang pertama, skalabilitas, tentu saja, teman-teman. Yang kedua adalah gas fee. Gas fee menggunakan XAI sudah murah karena dia running di Arbitrum ya, kalau nggak salah. Itu, teman-teman, jadi salah satu layer kedua milik dari Ethereum ya. Dan XAI ini setauku dia running di di layer ketiga, teman-teman. Blockchain XAI itu diciptakan untuk merevolusi dunia gaming, menghadirkan open trade dalam video game mereka. Dengan hadirnya token XAI, gamer dapat memiliki dan menukar item mereka menggunakan token tersebut. Jadi token tersebut bisa dipakai untuk transaksi di layer ketiga blockchain yang dimiliki oleh Ethereum ini. Ini akan bisa menjadi salah satu revolusi yang bagus untuk dunia gaming ya. Adapun beberapa game yang sudah mereka selesaikan yaitu dari Final Form. Ini adalah game pertama yang dikembangkan oleh X Populus yang akan dihadirkan oleh XAI blockchain. Itu kemudian nanti akan ada Lamb Offers. Ini juga game yang akan dikembangkan oleh penerbit yang sama ya, yang akan nanti disupport oleh XAI Foundation. Ada Torochi Game, kemudian Web3 Warrior, dan lain sebagainya. Jadi ini tentunya menarik, teman-teman. XAI juga cukup populer ketika dia awal listing di Binance kemarin ya, teman-teman, dan tentunya ini bisa meningkatkan kembali adopsi lebih besar terhadap projectnya, teman-teman. Apalagi hype dari XAI ini masih terbilang ada. Di komunitas Telegram juga aku cek, antusiasme dari orang-orang juga masih sangat banyak, teman-teman. Terutama yang suka nyari airdrop. Karena token ini katanya ngasih airdrop di awal dia perilisan. Mereka disupport oleh beberapa project seperti Akatsuki, Animoca Brand, Asymmetric, kemudian Citizen, dan lain sebagainya, teman-teman. Itu teknologi yang dia hadirkan ada dari layer kedua Arbitrum ya, mengoptimalisasikan kecepatan dan juga cost yang murah, teman-teman. Dan layer ketiga XAI ini tentu saja bisa menjadi salah satu pelopor dari industri gaming, teman-teman, supaya bisa mendapatkan adopsi yang lebih banyak untuk kedepannya. Ini beberapa gamenya: Final Form, Lemmovers, kemudian Carnival. Itu akan menjadi salah satu game yang bakalan rilis. Untuk pengembangnya saya sendiri nggak tahu siapa. Artinya orang-orang di baliknya siapa itu saya belum melakukan riset ke sana, teman-teman. Tapi kemungkinan besar mereka memang disupport oleh X Populus ya, sebagai developer game yang tentunya terkenal dengan rating AAA gaming. AAA gaming ini biasanya gaming-gaming yang memang terbilang punya visual yang sangat bagus, teman-teman. Dan dia join sama Arbitrum Technology khususnya untuk menghubungkan antara Web3 sama Web2, teman-teman. Ya sebatas itu sih untuk XAI. Kemudian dari narasi-narasi yang lain dia cukup banyak juga mendapatkan perbincangan ya, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari tokenomic untuk token ini, so far XAI market cap-nya di 3,5 triliun. Sudah berada di peringkat 191 di CMC dengan supply beredar baru 11%. By the way, supply maksimumnya ada di 2,5 miliar XAI. Kemudian yang beredar baru 277 juta saja, belum terlalu banyak. Pasarnya ternyata udah cukup luas, ada di Binance, Bybit, Get.io, KuCoin, BingX, dan kawan-kawan. Untuk likuiditas saya rasa ini sudah bagus ya.
Secara narasi itu beberapa game mereka akan rilis, semoga aja bisa mendapatkan semacam adopsi yang besar di awal, karena itu penting banget untuk dipantau bagi teman-teman mungkin yang cari alternatif untuk koin-koin berbasiskan dengan GameFi yang bakalan hype ke depannya. Apalagi ada Apple Vision Pro ya, maybe kalau dia bisa collab juga bakalan sangat-sangat menarik. Mari kita cek untuk pergerakan harganya bagaimana. XAI so far pergerakannya sangat volatile. Ketika dia awal listing di Binance, adopsinya cukup banyak, bahkan sempat membuat harganya naik sampai 1,2 dolar. Namun so far pergerakannya sudah mulai lebih slow, sudah mulai sideways, teman-teman. Untuk saat ini menurut saya XAI masih sangat-sangat menarik. Pertimbangan saya nggak macam-macam, simple aja karena supply beredarnya itu baru 11%. Ya, semakin banyak supply yang beredar, potensial inflasi makin tinggi, teman-teman. Nah, karena supply yang beredar masih kecil, saya cukup yakin terhadap proyek-proyek seperti ini masih akan punya potensi untuk kenaikan dalam jangka waktu menengah. Hanya butuh kesabaran bagi teman-teman yang mungkin pengen invest. Untuk area support resistance yang bisa diperhatikan untuk saat ini kita pakai di time frame 4 jam. Teman-teman bisa pantau area support ini di kisaran 0,9 dolar. Level tersebut bisa dibilang menjadi resistance terdekat untuk XAI. So far sih pergerakannya belum terlalu signifikan. Nah, kemudian untuk level support, dia bergerak dalam pola kenaikan, teman-teman. Di sini ada lower high yang terus tercipta ya, lower high baru, lower high baru, lower high baru. Mungkin kita ada potensial untuk ngetes 0,9 dalam jangka waktu pendek. Dari volume perdagangan sih sebenarnya kecil, smart money juga cenderung kecil. Untuk saat ini, XAI ya belum terlalu kita bisa harapkan untuk kenaikan jangka pendek, teman-teman. Tapi kalau untuk jangka menengah 2024, saya rasa masih akan menjadi narasi yang bagus untuk gaming ke depannya. Itu kalau kita perhatikan dari level support, mungkin teman-teman boleh perhatiin level support 0,79. Di sana ada trend line yang penting banget, teman-teman. Dan menurut saya ini merupakan level support yang lumayan cukup tangguh sih, 0,79 ini ya. Kita lihat aja apakah XAI ke depan bakalan bisa ketahan di area tersebut. Itu bagi teman-teman yang mungkin melakukan akumulasi, pelan-pelan aja, cicil, jangan gerasa-gerusu. Jangan terlalu FOMO juga, teman-teman. Semua ada momentumnya. Yang penting teman-teman sudah siap sama resiko yang bakalan teman-teman hadapi. Ya, karena yang namanya market kripto kan risikonya tinggi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman anggapannya cicil beli di harga sekarang, let's say kalau dia turun lagi, teman-teman harus punya dana yang masih ya, uang dingin yang masih tersisa, biar teman-teman bisa melakukan akumulasi berikutnya. Karena ini token baru, jadi masih belum clear untuk support resistance strongnya di mana. Tapi untuk jangka pendek sih kita cuma bisa lihat hal tersebut saja. Itu aja paling buat analisa jangka pendek XAI so far good, teman-teman. Buat yang request di GeForce, hati-hati ya sama koin-koin seperti ini. Ingat tadi crypto bubble, teman-teman bisa cek. Di sana banyak koin-koin yang lebih menarik, teman-teman, untuk kalian pantau. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre, makasih.